Siapa musuhmu? Banyak orang berpikir kalau negeri dongeng hanyalah hayalan belaka. Tetapi nyatanya ada sosok yang lahir dan besar dari negeri itu. Dia adalah Pak Kunduri, sang raja dongeng asal kota Pekalongan. Siapakah Tuhan kita yang Esa? Allah. Siapakah Tuhan kita yang Esa? Allah. Ia tidak beranak dan tak diperanakkan. Siapa Tuhan kita yang Esa? Allah. Karya-karyanya sudah banyak didengar oleh anak-anak di seluruh Indonesia dan menjadi role model untuk para storyteller. Bakat mendongengnya ia gunakan pula untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan dan sosial masyarakat. Berbagai macam buku ajar karangan beliau sudah banyak menjadi acuan bagi para guru dalam mendidik murid-muridnya. Raja dongeng sekaligus praktisi pendidikan ini juga menjabat sebagai Kepala TK Negeri Pembina Kota Pekalongan. Di awal karir beliau, bakat mendongengnya ia salurkan dalam pertunjukan badut yang ia buat pada waktu itu dengan nama Mr. Kun. Simak perbincangan kami bersama maestro dongeng asal kota Pekalongan hanya di Sosok. Baik Pak Kunduri, boleh diceritakan bagaimana awal mula Bapak berada di dunia dongeng dan juga awal mula karir Bapak sebagai seorang praktisi di dunia pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masa kecil saya di desa Landung Sari itu dekat dengan desa Yosorjo, di mana di sana itu sering ada pertunjukan wayang. Maka oleh bapak saya itu saya sering diajak melihat wayang. Kemudian dari situ saya terinspirasi. Kemudian oleh bapak saya waktu itu dibuatkan kardus yang bentuk binatang. Kemudian saya melakukan. Nah, melakukannya itu saya meniru suara-suara dalang yang berbeda, baik yang kecil, besar, suara khas maupun suara yang barangkali tidak semua bisa menirukan, itu kita coba waktu itu. Nah, kemudian setelah saya SMA waktu itu saya mengambil sekolah namanya Sekolah Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak. Nah, disitulah gaung bersambut karena salah satu metode pembelajaran di Taman Kanak-Kanak itu adalah mendongeng. Nah, itu kita geluti di dalam perjalanannya. Saya belajar banyak, menambah wawasan. Kemudian ada lomba mendongeng tingkat provinsi gitu. Nah, kebetulan saya mewakili IGTKI, Ikatan Guru TK Kota Pekalongan, berhasil. Pertama saya didampingi Bapak Abdul Olek, waktu itu kepala sekolah saya menjuarai juara 2 lomba dongeng bahasa Jawa tingkat provinsi. Kemudian saya bawa piala. Kemudian berikutnya ada lomba dongeng lagi, saya juara 1 lomba dongeng tanpa alat, juara 1 lomba mendongeng dengan bermain boneka. Nah, dari situlah kemudian teman-teman Bapak kepala sekolah memberikan sebuah motivasi. Ini adalah salah satu diambil praktisi Bapak untuk menjadi pendongeng. Itu motivasinya. Nah, dari situlah kebetulan saya juga punya entertainment sulap badut waktu itu. Jadi di samping sulap, di tengahnya saya beri dongeng, dan itulah kekhasan pertunjukan badut Mr. Kun itu di situ. Kalau yang lain mohon maaf hanya mengandalkan sulap, saya lebih banyak mengandalkan dongeng. Ternyata hal inilah disukai oleh anak-anak bahkan orang tua. Nah, sejak saat itu sudah menggema nama
Mr. Kun waktu itu. Kemudian setiap ada acara ulang tahun, ada acara hitan, ada acara wisuda TPQ, itu kami banyak diundang untuk mengisi dongeng anak soleh. Jadi kalau di murid-murid TK saya menggunakan fabel, tokoh binatang, tapi kalau ketika kita berada di anak-anak waktu di hitan lah, itu kita dongeng anak soleh. Berikutnya sejak kami diajak oleh penulis buku dari Erlangga, itulah semakin saya dikenal di tingkat nasional, karena di samping menjadi narasumber mendongeng tingkat nasional, kemudian sekarang juga diakui oleh Perpustakaan Nasional untuk menjadi juri lomba bercerita SDMI se-Indonesia dari tahun 2012 sampai 2021. Ini di 2002 berhenti karena dananya digunakan untuk pandemi COVID-19. Itu diantaranya seperti itu. Okay. Nah, baik Pak, berarti kalau bisa dirangkum memang perjalanannya itu dari awal mula itu dikenalkan wayang oleh orang tua, Bapak mengambil pendidikan TK, dan itu akhirnya semakin mendekatkan Bapak dengan dunia mendongeng atau bercerita itu sendiri, sampai akhirnya Bapak juga sempat menggunakan skill Bapak ini untuk entertain menggunakan media badut tadi, sampai ada julukan Mr. Kun itu Pak ya, sampai akhirnya ke tingkat nasional. Lalu sampai akhirnya Bapak memiliki julukan Raja Dongeng. Kami penasaran siapa sebetulnya yang memberikan julukan Raja Dongeng itu? Yang sebenarnya saya sendiri tidak pernah mengatakan ini loh Raja Dongeng, tapi dari masyarakat, dari para audien, bahkan dari teman-teman yang mengundang kami yang memberikan sebutan itu. Oke, baik. Kemudian boleh diceritakan singkat pengalaman yang paling Bapak ingat, terutama mengenai respon masyarakat waktu itu bagaimana Pak? Adakah yang, pasti kan ada dua ya Pak, ada yang mendukung atau ada yang mungkin tidak mendukung, itu seperti apa? Yang mendukung ini adalah ikon Bapak anak-anak di Pekalongan khususnya, itu mereka mengatakan inilah bapaknya anak-anak di Pekalongan melalui dengan hanya kalau yang beberapa itu cuma bertanya masih relevankah dongeng di masa sekarang. Saya katakan masih relevan, karena dongeng tidak harus binatang, tapi dongeng bisa menggunakan dongeng motivasi dan dongeng karya. Inspirasi Bapak datang dari mana sih kalau misalkan mendongeng, dan selalu ceritanya itu berbeda-beda selalu dan selalu menarik begitu untuk dari alam, dari kejadian manusia, kemudian ya dari apapun yang ada di sekitar kita, itu bisa diangkat menjadi dongeng gitu. Persiapannya bagaimana untuk membuat suatu cerita? Kita hanya menggunakan istilahnya garis besar saja, nanti akan mengalir sendiri, mungkin karena ini sudah terbiasa, termasuk suaranya. Baik, luar biasa. Tidak hanya melalui dongeng saja Pak Kunduri menyebarkan kebaikan, tetapi pribadinya juga dikenal baik di keluarga, rekan pendidik, dan juga masyarakat. Pak Kunduri kalau di rumah biasa dipanggil Abah. Nah, Abah itu kalau di rumah orangnya sangat perhatian, terutama di bidang pendidikan. Ya, Pak Kunduri itu selalu mengutamakan pendidikan kepada anak-anak, terutama pendidikan agama. Ya, Pak Kunduri itu di rumah memberikan contoh kepada anak-anak, harus belajar, harus giat membaca, jadi biar seperti Abah gitu katanya. Kalau di rumah biasanya Bapak
mengajarkan dongeng-dongeng juga tidak kepada anak-anak? Iya, kadang mengajarkan dongeng-dongeng, dan karena Pak Kun itu suka guru ya, berguru, jadi anak-anak sambil diajarin dongeng sambil berguru. Jadi kadang seperti Abah di rumah, kadang seperti teman gitu. Iya. Lalu kalau sama ibu sendiri itu seperti apa? Sebagai kedua orang tua begitu ya, itu iya. Seperti apa selaku suami? Iya, Abah itu orangnya romantis ya. Jadi selalu memberi kejutan-kejutan, terus banyak membantu di rumah. Jadi walaupun Pak Kun itu sudah jadi kepala sekolah, tapi tetap pekerjaan rumah itu tetap saya dibantu. Iya, memasak, kadang belanja bersama di pasar, kadang malah saya di rumah, Pak Kun yang belanja di pasar. Saya bersama dengan Pak Kunduri diawali pada tahun 2000 ketika Pak Kunduri itu diangkat sebagai guru TK di TK Negeri Cempaka Jaya. Saya memang sudah di sana sebelumnya, dan karena Pak Kun ini memiliki bakat yang luar biasa di bidang suara, dongeng, dan seterusnya, dan memiliki kreativitas. Jadi pertama Pak Kun itu membuat APE, alat peraga buatan guru, yang saat itu jarang sekali guru memiliki kreativitas alat peraga sendiri. Jadi membuat alat peraga semacam pencampuran warna, kemudian sampai ngajak ke Lego Asri mencari biji-biji di situ, kemudian dibuat alat peraga. Nah, alat peraga itu kemudian diikutkan lomba di tingkat Jawa Tengah, kreativitas guru. Nah, kemudian berhasil menjadi juara 1. Yang menarik itu ketika lomba dongeng, saat itu Pak Kunduri masih sakit di RSU Bendan, di Puskesmas Bendan, masih sakit, kemudian diberi obat dokter, berangkat ke Semarang. Saat masuk melihat piala besar-besar, saya sampaikan kepada Pak Kunduri, Pak Kun, saya tidak bawa tas yang besar, nanti akan dibawa pulang 1. Dan alhamdulillah setelah lomba selesai dinyatakan juara pertama. Jadi itu pertama ikut juara lomba, sehingga tingkat Jawa Tengah sampai 11 kali. Kemudian ketika ada Porseni IGTKI tingkat Jawa Tengah, lomba sandiwara boneka, di situ kami dampingi dengan yang lain ikut meramaikan di sana, berhasil juara 1. Karena ada berjenjang tingkat nasional, kemudian juga mengikuti tingkat nasional. Kami juga mengikuti, menyaksikan, dampingi, tidur bersama, makan bersama, itu juga berhasil juara di tingkat nasional. Jadi prestasi itu karena memang selain bakat yang dimiliki, tapi ada kemauan keras untuk meningkatkan. Nah, alat peraga atau APE yang dibuat itu ternyata menginspirasi para guru-guru yang lain, jika muncul juara-juara seperti Bu Puji Riswati itu juara nasional tingkat 1 APE, itu terinspirasi dari Pak Kunduri. Ada Mas Arief Sulistyo itu juara tingkat nasional, dan beberapa teman yang lain guru PAUD itu kita banggakan karena juara terinspirasi dari prestasi yang dimiliki Pak Kunduri. Nah, kemauan Pak Kunduri di dalam menyuarakan binatang, menyuarakan suara-suara orang, itu menurut Mas E.H. Kartanegara, itu seorang budayawan di Pekalongan almarhum, yang juga seorang teater, itu mengatakan Pak Kunduri itu malah nyebutnya Pak Kenduri, karena kebetulan Mas E.H. itu kan temannya Cak Nun. Mas Kenduri itu, karenanya Mas Kenduri itu memiliki bakat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena kan menirukan suara binatang, menirukan suara-suara yang lain itu kan bukan hal yang mudah. Dan memang kemauan keras untuk belajar itu yang ada pada Pak Kunduri. Bapak Kunduri, untuk IGTKI PGRI khususnya di Kota Pekalongan, beliau ini sosok yang inspiratif dan beliau ini sangat inovatif, sehingga memang sangat-sangat membantu teman-teman ya, terutama memang di bidang kreativitasnya. Nah, beliau ini sangat-sangat menginspirasi. Untuk IGTKI sendiri, apalagi kami sebagai pengurus baru itu sangat terbantu dengan keberadaan beliau, memperkuat posisi IGTKI di Kota Pekalongan. Terbukti kami kemarin ada banyak kegiatan, nah beliau itulah
salah satu tokoh utama yang mendukung kegiatan ini sehingga sukses. Memang beliau itu multi talenta banget sehingga membuat kita itu yang melihatnya ingin selalu belajar dan belajar dengan beliau. Karena inovatif ini sepertinya nggak pernah habis gitu loh ilmunya, walaupun sudah dibagi-bagi tidak hanya di Kota Pekalongan, tidak hanya dengan IGTKI, tapi dengan organisasi lain yang sejenis. Dan untuk semua masyarakat, beliau ini benar-benar memang tokoh yang sangat bisa diandalkan untuk memajukan pendidikan khususnya di Kota Pekalongan dan bisa bermanfaat ternyata di lain daerah juga. Di masyarakat mendapat julukan gelar ya selain ustadz, kemudian apalagi pendongeng yang religius intinya ya, karena dia adalah aktif di masjid, tapi di masyarakat tadi juga peduli. Jadi beliau selaku pendidik betul-betul mengamalkan nilai yang telah diwariskan oleh Bapak Ki Hajat Dewantoro, Tutu Rihandayani, terutama yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, Tutu Rihandayani. Kemudian selaku beliau adalah sebagai muslim yang Islam, beliau mengamalkan hadis ya khairunas anfa'un linas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Beliau telah mengamalkan tidak hanya sekedar mempunyai ilmu saja. Kalau yang mempunyai ilmu itu banyak sekarang itu, tetapi yang betul-betul bisa mengamalkan itulah itu yang susah, dan beliau bisa mengamalkan serta bisa memberikan teladan. Pak Kunduri sebagai kepala sekolah adalah kepala yang mempunyai visi yang kuat untuk sekolahnya. Bahkan di bawah kepemimpinan beliau, sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Dalam memimpin, beliau selalu melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan, yaitu dengan bermusyawarah. Beliau juga pemimpin yang sangat fleksibel, tidak kaku, tidak galak, bahkan lebih sering melucu. Jadi walaupun kita banyak tugas, banyak beban, kita selalu tertawa. Beliau juga seorang kepala sekolah yang dekat dengan anak-anak. Bahkan anak-anak itu tidak takut sama beliau. Kadang ada yang kepala sekolah, anak-anaknya takut sama beliau, tapi kadang dipanggil om. Dalam bekerja beliau juga selalu turun tangan, bahkan sering sekali ikut angkat-angkat sampai kadang ada orang yang lewat, "Bapak penjaganya ya?" Padahal beliau kepala sekolahnya, dan beliau mengiyakan supaya orang tadi tidak malu, tidak karena menyebut beliau sebagai tukang kebun atau apa seperti itu. Nah, beliau juga inspirasi bagi saya karena sebelum beliau menjadi kepala sekolah saya, setiap kali saya mau lomba, beliau adalah guru atau mentor saya dalam mendongeng. Karena saya juga mengikuti jejak beliau, sering lomba mendongeng. Alhamdulillah dari hasil usaha dan dari belajar dari beliau, saya juga sering mendapatkan penghargaan. Berapa kali saya juga maju ke tingkat provinsi untuk mendongeng, seperti membuat alat peraga juga saya belajar dari beliau. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita contoh, kita ambil dari beliau. Untuk secara religi, beliau juga selalu menyarankan kepada kita, atau sebelum pulang kita harus sholat dulu bersama-sama atau berjamaah. Terus kita sebagai guru juga dipanggilkan guru ngaji sendiri. Jadi setiap hari Rabu kita dipanggilkan guru ngaji khusus untuk gurunya, agar nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak seperti itu. Sosoknya yang humoris dan santai membuat orang-orang di sekelilingnya senang dan terhibur, sekaligus belajar melalui dongeng-dongengnya. Kedekatan Pak Kunduri dengan masyarakat sekitar ditunjukkan juga dengan aktifnya beliau dalam setiap kegiatan di tempat tinggalnya. Sosok Pak Kunduri sebagai seorang kepala keluarga juga ditunjukkan dengan kasih sayang dan perhatian beliau terhadap keluarganya. Sosok Pak Kunduri yang gemar memasak untuk keluarga menjadi hal yang dikagumi oleh anak dan istri.
Sepak terjang di dunia mendongeng tidak hanya pada capaian prestasi dalam setiap kejuaraan yang beliau ikuti dan penghargaan yang beliau dapat. Tetapi lebih dari itu, Pak Kunduri mengajak teman-teman pendidik untuk bersama-sama memberikan kontribusi kepada anak-anak korban bencana alam melalui trauma healing. Salah satunya yang ia lakukan kepada korban bencana alam gempa Cianjur pada November 2022. Pak Kunduri melihat sepak terjang Bapak hingga saat ini pasti pencapaian sudah luar biasa. Boleh dijelaskan lebih detail lagi apa saja yang Bapak sudah capai sebagai seorang raja dongeng selama ini? Alhamdulillah, di samping mendongeng, kami praktisi pendidikan sebagai guru TK. Ini selalu pingin tiada hari tanpa prestasi, dan alhamdulillah yang pernah saya capai itu 8 kali juara tingkat provinsi dan 1 kali juara tingkat nasional. Di antaranya saya pernah meraih guru berprestasi tingkat Jawa Tengah, kemudian karya inovasi pembelajaran, kemudian dongeng tadi sudah saya sampaikan ini. Jadi piala-piala ini adalah piala-piala tingkat provinsi dan Jawa Tengah. Dan penghargaan ini tentunya juga mempengaruhi dari kehidupan, karena dari inilah kemudian menjadikan kami sering diundang menjadi narasumber. Nah, di samping itu saya gabung dengan penerbit Erlangga untuk menjadi penulis, sehingga dari penulis itu kami bisa keliling Indonesia. Jadi sampai ke Papua itu 3 kali, diantara juga ke Raja Ampat, ke Jayapura dan Papua Nugini, ke Lombok Timur, Bali, bahkan di Sulawesi Selatan, Makassar yang ada Pantai Losarinya saya pernah ke sana 5 kali, kemudian ke Pontianak. Dan tak kalah pentingnya, ini Perpustakaan Nasional mengundang saya untuk dipercaya menjadi juri lomba bercerita anak SDMI tingkat nasional. Berarti berjalan dari 2012 sampai 2021. Berhenti karena ada COVID. Luar biasa, Bapak sebagai perwakilan dari Kota Pekalongan kemudian bisa sampai ke nasional membawakan semua dongeng-dongeng Bapak, dan juga pastinya di situ mengandung nilai-nilai pembelajaran yang luar biasa. Lalu apa sebetulnya pesan-pesan pelajaran yang Bapak sampaikan melalui dongeng kepada anak-anak? Intinya baik itu dongeng fabel maupun dongeng yang kaitannya dengan motivasi, ini isinya tentunya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagaimana anak untuk menjadi baik. Ketika kita mengisi di anak-anak hitam, maka kita tanamkan bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana kita menjalankan sholat, kemudian bagaimana kita harus rajin belajar dengan prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dan itulah yang membedakan entertainment yang biasa dengan entertainment yang diselingi dengan motivasi melalui mendongeng gitu. Oke, baik. Kemudian boleh tidak Pak dicontohkan sedikit mungkin kalau sedang mendongeng kira-kira seperti apa? Mungkin kan Bapak juga bisa ya mengolah-olah suara berbeda. Mungkin boleh satu bait cerita mungkin. Baik ini. Ya. Di tepi hutan yang lebat, pada suatu hari tampak seekor jago sedang membangunkan monyet. Terima kasih aku ucapkan padamu, wahai sang ayam, karena aku telah kamu bangunkan. Terima kasih, terima kasih. Selamat pagi monyet. Selamat pagi jago. Ayo kita bermain bersama. Jago dan monyet bermain bersama. Tanpa sepengetahuan mereka, seekor harimau besar datang menghampiri mereka. Wow, monyet, jago, cepat pergi dari hutan ini. Bukankah Allah menciptakan hutan ini untuk kita semua? Mengapa kamu usir aku dan jago? Iya, Allah menciptakan ini untuk kebersamaan kita. Tidak bisa kamu mengisor begitu saja. Kalau kamu tidak pergi, aku akan menerkam kamu. Luar biasa. Itu otomatis atau bagaimana Pak? Sudah dipikirkan sebelumnya atau tadi langsung saja ketika saya bertanya? Ya, itu kan salah satu contoh ceritanya dengan berbagai, karena kita sudah mempelajari lebih dari 7 suara untuk
karakter masing-masing. Misalnya suara nenek dan sebagainya ya kita kan sendiri, ayo siapa namamu. Dan ada suara khas yang tidak setiap hari boleh dipakai, misalnya suara sango nakmu nakmu itu seperti itu. Luar biasa. Ini saya juga tadi sempat speechless, terdiam gitu ya, terhenyak dengan luar biasa Bapak bercerita. Lalu kalau tadi sedikit mengulang pembahasan yang tadi, ada banyak juga yang berpikir kalau memangnya masih relevan mendongeng untuk sekarang. Nah, pesan-pesan Bapak untuk anak-anak muda yang ingin menjadi seperti Bapak, tapi masih punya stereotip atau pemikiran yang seperti itu. Pesan Bapak untuk mereka apa? Yang namanya ilmu itu bisa dirangkai dengan kreativitas. Mungkin kalau dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu kurang menarik. Sekarang kan banyak anak-anak yang menggunakan storytelling dengan bahasa Inggris, mungkin dengan seperti itu. Kemudian cerita-cerita itu kan tidak harus fabel, tidak harus kisah. Cerita motivasi, bagaimana seorang menemukan ini, tapi dikemas dengan cerita yang menarik, itu tentunya bisa. Kemudian kisah-kisah Nabi itu tidak akan lekang dari zaman. Rasulullah itu selalu memberikan inspirasi cerita kisah, dan itu bisa didapatkan di Al-Quran. Jadi disitulah sebenarnya inspirasi untuk bercerita itu banyak kita peroleh, dan itu tidak bisa lepas dari kreativitas kita. Oke, baik. Tidak ada yang namanya mendongeng itu bukan zamannya atau sudah tidak zamannya lagi ya Pak. Selaginya kita mau berkreasi dan tetap berinovasi, cerita-cerita yang memiliki nilai-nilai baik itu akan terus bisa dilestarikan. Ya, makanya Perpustakaan Nasional selalu meminta untuk generasi muda menggali cerita-cerita rakyat dengan diminimalisir bagaimana hal-hal yang misalnya dari kekerasan, dari hal-hal yang tidak baik, tetapi digali bagaimana nilai perjuangan, nilai karakter seperti itu. Kisahnya membuktikan bahwa dongeng bisa menjadi media kebaikan untuk siapa saja. Maestro dongeng asal kota Pekalongan, Bapak Kunduri, akan selalu menjadi role model untuk para guru, storyteller, dan anak-anak Indonesia.